Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video presentasi kami, kelompok 13, mengenai proposal penelitian yang berjudul Pemanfaatan Design Thinking untuk Pemodelan Bisnis Baru. Studi kasus pengembangan aplikasi plan mobile melalui analisis voice of customer, service quality, dan value proposition design. Nah, dalam video presentasi kami, itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama akan dibahas mengenai abstrak dan pendahuluan dari proposal penelitian kami. Di dalamnya akan berisi latar belakang dari kenapa kami mengambil judul penelitian tersebut, kemudian perumusan masalahnya akan seperti apa, tujuan dan manfaat penelitian, serta ruang lingkup dalam penelitian yang kami lakukan. Di bagian kedua akan dibahas mengenai apa itu aplikasi plan mobile. Kemudian akan dijelaskan juga mengenai apa itu voice of customer, apa itu metode serve qual atau service quality, serta bagaimana melakukan pemetaan menggunakan value proposition design. Dan yang terakhir, itu akan digabungkan semua hal tersebut ke dalam metode design thinking, sehingga didapatkan output produk baru berupa ide inovasi bisnis yang diharapkan bisa membawa nilai tambah bagi bisnis yang sudah berjalan. Di bagian ketiga akan disampaikan juga terkait metode penelitian yang kami lakukan, meliputi responden yang akan kami teliti, alur metodologi yang akan kami lakukan, serta bagaimana caranya menggabungkan ketiga analisis yaitu VOC atau Voice of Customer, Serve Qual atau Service Quality, dan VPD atau Value Proposition Design menjadi satu yang terintegrasi dalam metode Design Thinking. Nah, berikut adalah abstrak dari proposal penelitian kami. Dari sini bisa dilihat bahwa rumusan masalah yang kami ambil itu bahwa dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana sih penerapan kerangka design thinking untuk mengeksplorasi potensi pemodelan inovasi bisnis baru pada aplikasi plan mobile yang dimiliki oleh PT Palen Persero. Studi ini dimulai dengan analisis voice of customer atau VOC yang komprehensif melalui survei untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan pain point dari pengguna aplikasi, khususnya penggemar olahraga yang membutuhkan solusi hidrasi yang nyaman selama aktivitas di luar ruangan. Metode penelitian kami akan selanjutnya menggunakan metode serve qual atau service quality untuk menilai kesenjangan kualitas layanan dan harapan pengguna mengenai aksesibilitas terhadap air minum yang sehat dan terjangkau. Hasil analisis tersebut akan menuju pada proses pembuatan ide yang mengarah pada pengembangan nilai-nilai baru yang selaras dengan kemampuannya digital dari PT Persero. Di sini, VPD atau Value Proposition Design kemudian diterapkan untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang ditawarkan memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan ikatan yang kuat dalam keterlibatan dari pengguna maupun mitra. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah roadmap keberhasilan integrasi layanan stasiun air minum ke dalam aplikasi plan mobile, serta meningkatkan pengalaman pelanggan dan membuka sumber pendapatan baru. Tujuan dari penelitian kami adalah bagaimana caranya dengan menghubungkan pandangan pengguna atau voice of customer terhadap kerangka kualitas layanan dan VPD yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana design thinking dapat mendorong inovasi modal bisnis yang signifikan dalam platform digital yang sudah ada. Berikut merupakan latar belakang dari proposal penelitian kami. PT Palen Persero sebagai perusahaan utilitas listrik yang dimiliki oleh negara telah memiliki aplikasi plan mobile sebagai aplikasi yang dipercaya untuk memberikan berbagai kemudahan layanan kelistrikan yang dapat digunakan oleh masyarakat. PLN mengakui bahwa memang tantangan saat ini tidak hanya terbatas pada penyediaan listrik yang efisien, tapi juga termasuk memberikan nilai tambah kepada pengguna PLN mobile. Mereka mendapatkan sebuah permasalahan bahwa monthly active user PLN mobile saat ini belum menunjukkan jumlah yang signifikan yang dapat berarti seluruh kemudahan yang ditawarkan oleh PLN mobile itu belum sepenuhnya mungkin dinikmati oleh pengguna. Padahal PLN telah mengembangkan seluruh layanan yang memang dibutuhkan dalam bisnis ketenagalistrikan sehingga dapat diakses secara mudah dan hanya dalam genggaman. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Tantangan adalah bagaimana pengembangan bisnis baru yang mungkin saja di dalam bisnis ketenagalistrikan atau bisa jadi di luar dari bisnis ketenagalistrikan yang bisa menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan jumlah monthly active user. Pengembangan ide bisnis baru ini
dapat dilakukan melalui proses design thinking dengan menetapkan dulu segmen pasar yang akan diraih serta nilai tambah yang ditawarkan berdasarkan adopsi dari fitur-fitur unggulan yang telah dimiliki oleh PLN Mobile. Kalau kita bisa lihat di sini, terdapat potensi pelanggan, di mana pada era digital saat ini, penggunaan aplikasi mobile telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Maraknya penggunaan aplikasi tidak terlepas dari tingginya persentase penduduk yang memiliki telepon seluler di Indonesia. Berdasarkan buku statistik telekomunikasi di Indonesia tahun 2022 yang diterbitkan oleh BPS, persentase penduduk Indonesia yang memiliki telepon seluler sekitar 65,87% dari jumlah populasi penduduk Indonesia pada tahun 2021. Dan diperkirakan pada saat itu akan menjadi 67,88% dari jumlah populasi penduduk Indonesia pada tahun 2022. Dari pertumbuhan ini akan berdampak bahwa transformasi aplikasi mobile menjadi lebih dari sekedar alat komunikasi, namun menjadi pusat kehidupan sehari-hari. Sehingga aplikasi yang ditawarkan harus merupakan solusi untuk hampir setiap kebutuhan dari gaya hidup masyarakat. Nah, selanjutnya, kenapa kami melihat segmen pasar yang spesifik khususnya untuk para pecinta olahraga? Segmen pasar ini memang dilirik dari PLN karena hal ini sejalan dengan program PLN yang bertajuk PLN Wellness Program tahun 2024. Dalam program tersebut, PLN memang mendukung pegawainya untuk berpartisipasi, berolahraga, melakukan aktivitas fisik supaya tercapai hidup yang lebih sehat dan bahagia. Bahkan, ini didukung dari buku Statistik Sosial Budaya tahun 2021 yang diterbitkan oleh BPS. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berolahraga dari tahun 2012 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan dari 24,96% menjadi 31,39%. Dengan pengecualian bahwa memang pada tahun 2021 itu ada pandemi COVID-19 sehingga terjadi penurunan menjadi 25,92%. Namun ini tidak menghalangi partisipasi masyarakat ini memang akan ditargetkan untuk ditingkatkan menjadi 40% sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RJPMN tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, dari sini pemerintah juga menetapkan apa itu yang disebut sebagai gerakan masyarakat sehat atau GERMAS, di mana aktivitas yang dilakukan adalah melakukan aktivitas fisik dan menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga untuk itu, akan dilakukan upaya-upaya untuk menambah partisipasi masyarakat, seperti mengakselerasi munculnya aplikasi-aplikasi mobile yang mendukung aktivitas fisik, seperti Getwell. Kemudian akan dilakukan pembangunan sarana prasarana olahraga dan kegiatan peralatan olahraga seperti maraton run. Nah, dari sini PLN melihat potensi pasar yang baik nih dalam mendukung ekosistem digital yang dapat mendukung aktivitas fisik olahraga, serta adanya peluang pertumbuhan pasar yang signifikan sesuai target oleh pemerintah dalam RJPMN 2020 sampai tahun 2024. Penambahan ide bisnis baru pada aplikasi PLN Mobile ditentukan melalui beberapa proses seperti pada tahapnya awalnya bahwa kita akan menganalisis dari bisnis model kanvas awal sebagai basis landasan pengembangan bisnis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pendekatan atau strategi baru kepada pengguna melalui voice of customer. Dari situ akan didapatkan gap atau pain point terhadap kebutuhan aplikasi penunjang dari Hydra tersebut. Penyusunan peluang yang bisa ditawarkan oleh aplikasi berdasarkan gap yang diambil dari survei online kepada pengguna melalui metode serve qual atau service quality, sehingga didapatkan tingkatan harapan yang diinginkan oleh pengguna. Solusi bisnis yang ditawarkan akan dilakukan validasi terhadap pain point pengguna yang dijelaskan dalam VPD atau Value Proposition Design. Dan pada akhirnya, solusi tersebut kemudian dituangkan melalui sebuah proses design thinking ke dalam bisnis model kanvas PLN Mobile yang baru sebagai fitur unggulan tambahan yang dapat meningkatkan jumlah monthly active user, memberikan pengalaman tambahan, serta menghasilkan pemasukan tambahan di PLN dari bisnis luar layanan ketenaga listrikan. Perumusan masalah dalam proposal penelitian kami, yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan pain point pengguna aplikasi PLN Mobile, khususnya dari segmen pasar pecinta olahraga. Yang kedua, bagaimana menilai kesenjangan antara kualitas layanan yang ada saat ini dengan harapan pengguna terkait aksesibilitas terhadap air minum yang sehat dan terjangkau. Ketiga, itu bagaimana memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi PLN Mobile melalui pengembangan nilai-nilai baru.
Dan yang keempat, bagaimana metode ini akan mendorong inovasi model bisnis baru yang signifikan pada platform digital yang sudah ada, seperti aplikasi Pen Mobile. Tujuan dari proposal penelitian ini, itu dari sini kita akan bisa mengidentifikasi kebutuhan dan pain point pengguna dari segmen pasar pecinta olahraga melalui analisis voice of customer atau VOC. Tujuan yang kedua, menilai kesenjangan antara kualitas layanan yang ada saat ini dengan harapan pengguna terkait menggunakan metodologi self-qual atau service quality. Sehingga yang ketiga akan dikembangkan nilai baru yang selaras dengan kemampuannya aplikasi Pen Mobile, kemampuan digital PT Pemers Hero, dan memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi Pen Mobile melalui Value Proposition Design atau VPD. Dan sehingga yang terakhir, itu akan menunjukkan bagaimana pendekatan design thinking dapat mendorong inovasi modal bisnis yang signifikan pada platform digital yang sudah ada, seperti contohnya aplikasi Pen Mobile. Nah, manfaatnya dari penelitian ini, itu akan meningkatkan kualitas layanan aplikasi Pen Mobile melalui layanan tambahan, terutama di luar dari bisnis ketenagalistrikan, mengembangkan inovasi berbasis pengguna, mendorong keterlibatan pengguna dalam merancang strategi bisnis baru, dan memberikan panduan strategis untuk implementasi design thinking dalam pengembangan ide inovasi bisnis. Ruang lingkup dalam penelitian kami bahwa segmen pasar yang dituju adalah pengguna aplikasi Pen Mobile pecinta olahraga. Metodologi yang digunakan khusus menggunakan voice of customer atau VOC untuk mengumpulkan data mengenai kebutuhan pengguna, metodologi ServQual untuk menilai kesenjangan kualitas layanan, dan VPD atau Value Proposition Design untuk pengembangan solusi. Pengembangan dan integrasi layanan baru terbatas dalam aplikasi Pen Mobile saja. Penelitian ini juga hanya akan mengambil responden dari kota-kota besar saja, yaitu Jakarta dan Semarang. Penelitian ini akan berfokus pada aspek pengembangan ide bisnis baru dan tidak mencakup implementasi teknis atau pengembangan aplikasi secara langsung. Dan diasumsikan bahwa tidak ada perubahan informasi selama penelitian dilakukan. Selanjutnya dasar teori, yang dimana PLN Mobile merupakan inisiatif dari PT PLN untuk menyediakan layanan kelistrikan yang mudah diakses melalui perangkat telepon seluler. Aplikasi ini merupakan bentuk sinergi layanan PLN terhadap pelanggan. Aplikasi tersebut menyajikan data terpadu pelanggan dengan tingkat validasi, akurasi, dan keamanan data yang dapat dipertanggungjawabkan. PLN Mobile menawarkan berbagai fitur utama yang memudahkan pelanggan dalam mengelola kebutuhan listrik dan internet mereka, seperti kelistrikan, yang dimana pelanggan dapat melakukan berbagai transaksi kelistrikan seperti pasang baru, ubah daya sambungan sementara, dan pembayaran tagihan listrik. Kemudian internet, pelanggan dapat mendaftarkan layanan internet PLN dan memantau penggunaan internet mereka. Selanjutnya, perbaikan. Pelanggan dapat melaporkan gangguan listrik dan melacak status perbaikan. Kemudian, SPKLU, pelanggan dapat menemukan lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum terdekat dan mengisi kendaraan listrik mereka. Kemudian, metode pembayaran, yaitu pada aplikasi mobile PLN menyediakan berbagai metode pembayaran yang mudah dan aman seperti transfer bank, e-wallet, kartu kredit, dan minimarket. Kemudian promo dan informasi menarik, yang dimana pada aplikasi PLN Mobile terdapat promo dan informasi menarik terkait seperti kelistrikan, promo diskon tagihan listrik, informasi terbaru tentang tarif listrik, dan tips hemat energi, serta tips keamanan listrik. Kemudian mengenai design thinking, yaitu yang pertama ada empati, memahami pelanggan dan masalah mereka secara mendalam, kemudian define, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah inti, selanjutnya analyze, menghasilkan berbagai ide kreatif untuk menyelesaikan masalah, kemudian prototype, pembuatan prototipe untuk pengujian dan pengembangan, selanjutnya yang terakhir adalah tes, yaitu uji coba dengan pelanggan untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan iterasi. Selanjutnya, Voice of Customer.
Voice of Customer mengumpulkan informasi langsung dari pelanggan tentang pengalaman mereka dengan produk atau layanan yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan insight yang relevan dengan kebutuhan pasar. Menurut Griffin dan Hauser pada tahun 1993, terdapat beberapa tahapan pada Voice of Customer. Yang pertama, mengumpulkan data mentah, menginterpretasikan data mentah, memprioritaskan kebutuhan dan harapan pelanggan, serta menerapkan wawasan yang diperoleh ke dalam proses pengembangan produk atau layanan. Dalam penelitian ini, VOC akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan poin-poin pengguna aplikasi PLN Mobile, khususnya dari segmen pasar pecinta olahraga. Dengan memahami perspektif pengguna secara mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai baru yang selaras dengan kemampuan digital PT PLN dan memenuhi kebutuhan pasar. ServQual atau Service Quality merupakan model yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeitham, dan Berry pada akhir tahun 1980-an untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi gap antara harapan pelanggan dan pengalaman layanan yang mereka terima. Dalam penggunaannya, pelanggan diminta untuk menilai harapan mereka sebelum menerima layanan dan persepsi mereka setelah menerima layanan melalui serangkaian pernyataan yang terkait dengan kelima dimensi tersebut. Gap antara harapan dan persepsi pelanggan kemudian dihitung untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam kualitas layanan. Metode ServQual banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk dalam penelitian ini untuk menilai kesenjangan antara kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas penyediaan air minum dengan harapan pengguna terkait aksesibilitas terhadap air minum yang sehat dan terjangkau. Dengan mengidentifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan meningkatkan kualitas layanan penyediaan air minum pada aplikasi PLN Mobile. Value Proposition Design. Value Proposition Design memperkuat fase dalam design thinking dengan fokus pada penciptaan nilai yang jelas dan diinginkan oleh pelanggan, yang merupakan kunci untuk menciptakan solusi yang sukses dan berkelanjutan. Dalam merancang proposisi nilai dengan VPD terdapat beberapa langkah utama yang harus dilalui. Yang pertama, mengidentifikasi segmen pelanggan yang ditargetkan dan memahami customer profile mereka. Kemudian melakukan perancangan value map yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, kemudian memetakan kesesuaian antara customer profile dan value map untuk mengidentifikasi kesesuaian dan kesenjangan yang ada. Kemudian melakukan iterasi dan penyesuaian terhadap proposisi nilai berdasarkan umpan balik dari pelanggan. Dalam penelitian ini, VPD akan digunakan untuk mengembangkan nilai-nilai baru yang selaras dengan kemampuan digital PT PLN dan memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi PLN Mobile. Oke, terima kasih. Berikutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, untuk jenis penelitian yang kita lakukan adalah jenis kualitatif deskriptif. Nah, kita memilih jenis kualitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif dan juga kebutuhan pengguna aplikasi PLN Mobile secara mendalam. Serta dipilih kualitatif deskriptif karena kita akan mengeksplorasi potensi adanya inovasi bisnis baru berdasarkan pemahaman dari orang-orang tersebut. Nah, dalam penelitian kali ini, data dikumpulkan melalui berbagai metode. Jadi seperti survei, wawancara, kemudian observasi. Nah, metode ini akan disesuaikan dengan pendekatan VOC atau Voice of Customer dan juga metodologi ServQual yang akan digunakan dalam penelitian kali ini. Nah, dengan kualitatif deskriptif ini akan memungkinkan kita atau sebagai peneliti untuk mengeksplorasi kebutuhan dan juga harapan pengguna aplikasi PLN Mobile secara lebih mendalam. Selain itu, kita juga akan memahami konteks dan juga pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sumber data yang kita gunakan dalam penelitian kali ini adalah pengguna aplikasi PLN Mobile yang aktif dan juga secara rutin terlibat dalam kegiatan olahraga. Jadi selain dia sebagai pengguna aplikasi PLN Mobile yang aktif, dia juga rutin terlibat dalam kegiatan berolahraga. Untuk kriteria inklusi yaitu berusia 18 tahun ke atas, kemudian dia menggunakan aplikasi PLN Mobile dalam 3 bulan terakhir, kemudian terlibat dalam aktivitas olahraga minimal 2 kali seminggu, dan yang terakhir bersedia untuk berpartisipasi dalam wawancara mendalam dan survei. Untuk kriteria eksklusinya,
yaitu kurang dari 18 tahun, kemudian baru menggunakan aplikasi kurang dari 1 bulan, kemudian juga tidak aktif atau jarang dalam kegiatan berolahraga. Nah, nantinya kita akan memilih 20 orang responden untuk kita wawancarai. Kemudian desain instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data kali ini akan dilakukan melalui survei online. Survei online ini akan dirancang untuk menggali persepsi dan juga pengalaman pengguna aplikasi PLN Mobile, khususnya penggemar yang suka berolahraga. Ada 2 jenis pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan demografis, di mana pertanyaan tersebut akan mengumpulkan informasi tentang mulai dari usia, jenis kelamin, frekuensi penggunaan aplikasi, dan juga seberapa sering atau seberapa intens aktivitas olahraga yang dilakukan. Kemudian untuk pertanyaan substansial akan lebih berfokus pada aspek kualitatif dan juga kuantitatif dari pengalaman pengguna. Termasuk di dalamnya nanti ada pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden menjelaskan pengalaman menggunakan aplikasi, kebutuhan, dan juga saran terkait aplikasi PLN Mobile. Berikutnya untuk prosedur pengumpulan data, nantinya survei online ini akan disebarkan melalui email dan juga media sosial. Nah, targetnya itu kita sudah bahas tadi bahwa adalah pengguna aplikasi PLN Mobile yang terdaftar serta aktif dalam kegiatan berolahraga. Nantinya link survei ini akan dibuat menggunakan platform Google Form yang akan diaktifkan selama 4 minggu untuk memberikan kesempatan kepada responden. Nantinya sebelum didistribusikan, survei online ini akan diuji coba terlebih dahulu pada sebuah kelompok kecil. Misal kita ambil sampel 10 orang. Tujuannya untuk trial memastikan kejelasan pertanyaan dan juga mengidentifikasi adanya error atau tidak. Nah, nantinya setelah trial ini kita akan mendapatkan feedback, semisal nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan atau diubah, kemudian semisal ada perbaikan teknis dan lain sebagainya. Untuk diagram alur penelitian itu sendiri ada beberapa. Jadi yang pertama tentunya kita akan menganalisis permasalahan. Jadi menganalisis permasalahan apa aja yang ada di aplikasi PLN Mobile, mulai dari yang pertama semisal kita bisa mempelajari model bisnis sebagai landasan pengembangan bisnis baru, kemudian kita identifikasi juga elemen-elemen apa yang bisa ditingkatkan dan dikembangkan dari PLN Mobile itu sendiri. Kemudian studi literatur, kita akan mencari informasi bagaimana cara pembuatan aplikasi atau cara memodif aplikasi. Kemudian kita akan juga melakukan studi mengenai bagaimana aplikasi tersebut bekerja dan juga bagaimana aplikasi tersebut nantinya ketika kita hubungkan ke penelitian kita. Berikutnya adalah pengumpulan data pendukung. Pengumpulan data pendukung itu meliputi yang pertama VOC atau Analysis Voice of Customer, mulai dari survei kepada pengguna aplikasi, tentunya yang dari segmen pencinta olahraga ya. Kemudian nanti kita juga bisa mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan juga pain point dari pengguna PLN Mobile, khususnya dalam hal ini yaitu terkait solusi hidrasi yang nyaman ketika para pengguna itu berolahraga di luar ruangan. Kemudian nantinya kita juga akan menganalisis data mentah dari survei untuk memahami perspektif dan harapan pengguna secara mendalam. Yang kedua, di pengumpulan data kita akan menerapkan metode self-qual juga, yaitu mengukur harapan pengguna sebelum menerima layanan dari aplikasi PLN Mobile. Kemudian nanti kita juga akan mengukur persepsi pengguna setelah menerima layanan ini, kemudian kita akan hitung gap antara harapan dan persepsi pengguna. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi dalamnya mengenai area-area yang sekiranya memerlukan perbaikan dalam kualitas layanan. Dan yang terakhir di pengumpulan data juga ada mengembangkan VPD atau Value Proposition Design, yaitu di mana kita membuat customer profile, kemudian kita merancang value map, kemudian kita akan memetakan kesesuaian antara customer profile dan juga value map. Kemudian setelah pengumpulan data pendukung, kita akan masuk ke design thinking, yaitu kita menerapkan pendekatan design thinking, di mana kita menggunakan prinsip-prinsip design thinking seperti empati, kemudian kolaborasi, eksperimental, dan juga iterasi. Jadi ada empathize, define, ideate, prototype, dan juga testing. Nah, kita akan melakukan analisis dari design thinking itu sendiri. Kemudian ketika sudah disetujui, maka kita akan menyusun laporan dan juga kesimpulan dan juga saran. Apabila tidak berhasil, kita akan analisa dari awal mulai dari empathize. Seperti itu.
Nah, kemudian kita akan bahas mengenai penerapan design thinking. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa tahap pertama untuk design thinking adalah empati. Jadi empati itu memiliki tujuan untuk proses mengumpulkan data responden dengan cara bisa daring, bisa luring. Nah, di tahap ini fokusannya adalah memahami kebutuhan dan juga keinginan atau ada masalah juga yang dihadapi oleh pengguna melalui VOC. Nah, nanti hasilnya dari empati ini akan didapatkan berupa empathy map dan juga ada user journey mapping dan juga user persona. Tahap yang kedua adalah define, yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah inti. Tujuannya untuk menganalisis permasalahan dan kebutuhan pengguna. Nah, output dari ini bisa poin-poin permasalahan dan analisis point of view dari sudut pandang pengguna. Nah, untuk memahami kebutuhan pengguna, dapat menggunakan metode serve call. Metode ini digunakan untuk mengukur dan juga menganalisis kesenjangan antara harapan dan persepsi dari para pengguna. Nah, kemudian ideate atau analyze itu menghasilkan berbagai ide kreatif untuk menyelesaikan masalah. Jadi tahapan ini kita akan mengeksplorasi kira-kira solusi apa yang bisa diterapkan untuk masalah tersebut. Nah, fase ini itu nantinya akan melibatkan brainstorming, kemudian nanti VPD itu juga akan digunakan di sini untuk mengembangkan proporsi nilai-nilainya. Jadi bagaimana nanti produk yang kita ciptakan itu atau layanan yang kita ciptakan itu dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian ada prototype, yaitu pembuatan model produk sederhana. Dari VPD kita akan mengembangkan prototype dan juga solusinya. Misal kita misalkan buat kalau misalkan aplikasi ya, nanti kita akan buat mockup awal yang isinya nanti fitur-fitur baru di dalam aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah testing, yaitu untuk menguji apakah aplikasi tersebut sudah memenuhi kebutuhan pengguna atau tidak. Apakah nanti di aplikasi tersebut masih ada trial error atau tidak, seperti itu. Sekian dari saya dari bab 3. Terima kasih.